wal amil lan amil kasa'in kaya wong kang kumanda wa utawi amil iku man wong yang aku kang utus iman sapa imam diutus li akhir zakati kaduwe ngalap zakat wa qasimin lan wong kang utus wa hasil lan wong kang jiru lakotin duduk kodi lakotin duduk berikutnya orang yang masuk dalam kategori mustahiquz zakat dari 8 kelompok itu adalah amil. Kemarin kita telah mengetahui bahwa ada 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat, dan kemarin kita telah bahas 2, yaitu fakir dan miskin. Berikutnya adalah wal amil, itu amil. Siapa dia? Man yab'atul yawm li ahli zakat, orang yang diutus oleh imam, orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil zakat. Atau kalau dalam bahasa Imam Al-Qurtubi mengatakan man nasobahul imam, orang yang diangkat secara resmi oleh pemerintah yang sah, oleh pimpinan yang sah atau naiknya ganti daripada pemimpin yang sah. Ini artinya bahwa status amil itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bekerja di bidang zakat, baik itu yang mengambilnya, baik itu yang membaginya, baik itu yang koprak-kopraknya, ya, itu. Jadi untuk orang-orang yang baru di masyarakat kadang latah kalau terutama ketika zakat fitrah itu kadang ada sekelompok komunitas ataupun ada sekelompok lembaga kemudian mengambil zakat zakat atau bergerak untuk mengatur zakat. Itu mereka yang bergerak bekerja untuk mengambil zakat, untuk membagi zakat, itu bukan masuk dalam kategori amil. Artinya mereka berarti tidak berhak untuk menerima zakat dengan status atas nama siapa? Amil. Sebab amil itu ya hanya man nasobaul imam, hanya orang-orang yang diangkat secara resmi oleh imam yang sah atau diangkat oleh pemerintah. Itu namanya adalah amil. Jadi mereka yang bergerak di bidang zakat, kalau di Indonesia berarti hanya Basnas ya, yang diangkat resmi dan ambil zakat. So, selain itu maka ya diangkat secara resmi oleh pemerintah atau oleh imam. Amil adalah man nasobahul imam, orang yang diangkat secara resmi oleh pemerintah yang sah oleh imam yang sah. Ada solusi. Bagaimana kalau semua ada badan-badan tertentu yang kemudian bergerak di bidang zakat itu? Ya solusinya berarti harus minta rekomendasi dari aparat atau pemerintah yang sah, supaya dilegalkan bahwa dia adalah merupakan badan amil zakat. Kalau ketika sudah ada legalitas dari pemerintah yang sah, maka bisa disebut sebagai amil, dan nanti orang-orang yang bergerak di dalamnya itu masuk dalam kategori amil yang berhak untuk menerima zakat. Wal mu'allafatu lan wong kang den tutut atine.
Man rupane wong aslama kang diulang ya. Wal amil utawi amil iku kasain. Itu terus ya. Wal amil utawi amil iku kasain kaya wong kang kumandang. Wa utawi sain iku man wong yang aku kang musliman sapa imam li ahdi zakati. Kadue ngalap zakat. Wa qasimin lan kaya wong kang ngedum wa hatin lan kaya wong kang juri. Lakotin duduk kodi. Kayak untuk kodi atau hakim itu berarti tidak masuk dalam kategori dalam kategori amil, sebab wilayahnya kodi itu lebih luas, tidak hanya menangani masalah zakat. Jadi makanya bukan kategori amil, dan dia juga nanti bagiannya dari mana? Dari umus berarti, dari fek berarti nanti. Terus kalau di zaman sekarang sudah masuknya minal murtazikin, yaitu orang-orang yang sudah digaji secara resmi, dan itu sudah untuk menerima zakat. Wal mu'allafatu utawi wong kang den tutut atine iku man wong aslam kang Islam sapa siman wa niyatu hale utawi niat siman iku dhaifatun atas. Aulau atau iku kadhesi man syarafun utawi kemuliaan yutawaqau kang den arep-arep ini kelawan iman apa sin arep-arep apa Islam ghairihi islame liyane siman. Yang keempat adalah mu'allafah. Mu'allaf itu siapa? Orang yang hatinya ditundukkan. Man aslama wa niyatu dhaifah. Orang yang Islam sementara niatnya masih lemah, dia masih ada wahsyah, masih ada kegelisahan. Orang yang masih resah dalam, maka orang yang masuk Islam di mana hatinya masih lemah, masih ada kegelisahan, masih ada wahsyah, masih ada keresahan tidak tenang, itu kita mantapkan nantinya dengan apa? Pemberian zakat itu. Ya. Jangan mu'alaf malah diminta sumbangan. Mu'alaf malah diminta sumbangan. Mu'alaf yang mana kita mestinya untuk kita yakinkan hatinya, mantap imannya, maka kita kuatkan dengan kasih apa? Fasilitas zakat. Kalau kadang-kadang mu'alaf itu juga ada gangguan dari berbagai pihak, termasuk secara ekonomi juga. Kadang-kadang sampai dikucilkan oleh keluarganya, sampai kemudian hak warisnya juga dicabut dari keluarganya, sampai dikunci oleh keluarganya. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang ya. Nah ini orang-orang yang seperti ini kan berarti hatinya tidak tenang. Hatinya berarti ada wahsyah, ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan, ada keresahan. Makanya untuk kita mantapkan dia agar tetap mantap iman Islam, maka kita bantu dengan apa? Zakat. Kita kasih dia zakat. Aulau syarafun yutawaqqa'u bi yadai Islam ghairi, atau bukan tipe orang yang niatnya lemah, kuat niatnya, tapi dia itu tipe orang yang dengan memberikan dia zakat akan diharapkan orang lain juga bisa Islam. Mantap dia Islamnya. Dia tipe orang yang punya berpengaruh. Ini kalau dia dikasih zakat, maka orang selevel mereka, mudaratnya orang-orang selevel mereka, orang-orang yang sederajat dengan mereka, itu ketika melihat temannya masuk Islam, kemudian setelah dikasih zakat, akan diharapkan yang lainnya juga bisa Islam. Maka kita kasih zakat. Orang yang manjut tawakkau biyatahi Islam ghairi, yang dengan kita memberikan zakat kepada orang ini, maka bisa berpengaruh atau berdampak orang lain juga akan bisa Islam. Orang siapa? Ya orang-orang selevel dengan dia. Maka semua dia pimpinan. Kalau dikasih zakat, maka pimpinan yang lain juga dikasih apa? Fasilitas. Maka diharapkan orang lain juga bisa iman atau bisa Islam. Min nudorohi, orang-orang yang selevel ataupun orang-orang yang sederajat dengan dia, dengan melihat temannya ini dikasih zakat, diharapkan mereka juga bisa
bisa Pak, bisa masuk Islam. Itu kan berarti hatinya diluluhkan, luluh oleh zakat. Sebab ya kadang-kadang orang itu bisa luluh dengan materi juga. Makanya kadang-kadang ada misionaris itu dengan cara apa? Memberikan fasilitas materi itu, kemudian akhirnya nauzubillah banyak orang murtad. Itu karena apa? Karena ada fasilitas. Zakat juga salah satunya. Orang-orang yang masih lemah, yang perlu diluluhkan hatinya dengan materi itu, kita kasih zakat. Jangan malah ada orang mualaf kita rongrong dengan berbagai macam proposal, dengan berbagai macam bantu. Wah, nggak jadi nanti imannya nanti. Wah, para manusia Islam jangan proposal apa bantuan. Nah, Warikot utawi rikot iku al-mukatabuna piro-piro wong kang den merdekaken kelawan nyicil. Iku al-mukatabuna piro-piro budak kang den merdekaken kelawan nyicil, kitabatan kelawan cicilan, sohipatan kang soheh. Fayuto maka den paringi sopo al-mukatabu budak mukatab, budak kang den merdekaken kelawan nyicil, al sayyidu atawa sopo bujine mukatab, dini tentunya kelawan idini mukatab, den oi dainahu ing utange si mukatab in ajaza lamun apa sapa mukatab anil wafa'i sakinawani wa ingkana senajan ana sapa si mukatab iku kasuban wong kang duweni usaha lamin zakat sayyidi ora saking zakate bujine mukatab liba koi kono tetepe si mukatab alam milki ing atase miliki sayyid. Berikutnya adalah riqab. Riqab itu siapa? Budak. Budak siapa? Budak macam-macam. Ada budak murni, ada budak mukatab, ada budak mudabbar, ya, ada umul dan yang lainnya. Nah, yang masuk riqab ini adalah siapa? Al-mukatabuna. Mereka adalah budak-budak yang dalam proses mencicil untuk merdeka. Ada perjanjian, ada kesepakatan dengan tuannya untuk merdeka dengan cara mencicil membayar. Nah, itu kita bantu dia agar dia bisa merdeka. Kita bantu dengan kasih zakat. Fayutul mukatabu al sayyidu, maka budak mukatabnya bisa kita langsung beri zakat nih, kasih zakat. Nanti tinggal dia memberi kepada tuannya. Atau bisa juga langsung kepada tuannya, biar betul-betul zakat ini real untuk memerdekakan dia. So, kadang-kadang ketika diberikan kepada mukatab, nanti mukatab gak diberikan untuk cicilan, langsung diberikan kepada tuannya sebagai pelunasan cicilan. Tapi kalau diberikan kepada tuannya ini tentunya dengan seizin siapa? Budak mukatab. Budak mukatab atau gustinya atau tuannya dikasih zakat tadi. Inna jaza anil wafa, apabila budak mukatab itu tidak mampu untuk melunasinya. Artinya berarti kalau budak itu mampu untuk melunasi, maka tidak berat menerima zakat. Sebab ada qaid in ajaza. Apabila dia tidak mampu untuk melunasinya, maka kita bantu untuk melunasinya agar dia bisa merdeka dengan cara dikasih zakat. Meskipun dia punya usaha, artinya dia bisa usaha, dia bisa bekerja, dia bisa dagang. Tapi ketika jatuh tempo dia pembayaran dia tidak mampu, maka di situ kita bantu dengan zakat. Sebab kalau masalah dia punya usaha, itu kan sifatnya tadrij, sifatnya bertahap. Sementara jatuh temponya sudah jatuh. Makanya meskipun dia mestinya bisa untuk melunasi, tapi nanti karena apa? Usahakan sifatnya bertahap, tidak langsung segera. Makanya ketika sudah jatuh tempo kemudian tidak mampu untuk membayarnya, nah itu kita bantu dengan kasih zakat. Wal gharimu utawi gharib iku man wong istadana kang utang sapa siman li nafsihi kadhi awak dhewe siman ali utang di ghairi maksiatin karena liyane maksiat. Fayuto maka den paringi sapa lahu gharib
in ajaza lamun apa sapa si gharim an wafaide ini saking nohoni utang. Wa kana senajan ana sapa si gharim iku kasuban wong kang usaha idil kasbu krana utawi usaha iku la yatfau ora bisa nolak apa si kasab hajatahu ing kebutuhane si gharim liwafaihi kaduwe nohoni den in hala lamun wis tekamangsane apa ada ini utang tuma ilam yakut mangka kare-kare lamun orang anak iku mau serta desi gharim apa syen si wiji-wiji oh iya mangka den paringi sapa gharim den paringi al kulai sekabehane wa illa lamun ora lam yakun mau syai'un berarti yakun mau syai'un sebab nafil manfi itu berarti isbat, menafikan sesuatu yang dinafikan itu berarti isbat. Jadi kalau tadinya illam yakun mau syai'un, nah kalau wa ila berarti ay yakun mau syai'un. Wa ila lamun orang lam yakun mau syai'un, fa kana maka lamun ana sapa si gharib iku bihaitsu la qada kelawan sekiranya lamun nyauri sapa si gharib daina ing utang gharib mimma saing perkara mau kang serta si gharim tamaskana mangka jadi miskin sapa si gharim turika mangka den tinggal lau kati gharim mimma saing perkara mau kang serta gharim apa ma perkara yakfi kang nuruni apa sima di ing gharim ayil umrah tegese dalam saumur al ghalibah kang umrah ama kaya keterangan istadara kamilang-milang pertelo iman sapa sayuna guru kita. Wa tiala dan paring sapa gharim ing perkara yakti kang bisa nyauri sapa si gharim di kelawan ma baqiyadaini ing sekarine utang si gharim. Wes. Berikutnya adalah gharim. Wal gharimina. Orang yang berhak menerima zakat adalah gharim. Orang yang punya hutang. Nah, untuk orang yang punya hutang ini ada 3 kriteria atau ada tiga apa? Ada 3 macam gharim itu. Ada 3 macam ya. Yang pertama gharim itu adalah man istadani nafsi li ghairi maksiatin. Orang yang hutang untuk kebutuhan pribadi. Orang yang hutang untuk kebutuhan pribadinya. Sing penting hutang itu bukan untuk maksiat. Ya. Bukan untuk maksiat. Nah, orang yang punya hutang untuk kebutuhan pribadi yang kebutuhannya itu bukan untuk kemaksiatan, meskipun mubah nggak apa-apa, ya. Meskipun apa bersifatmu itu nggak apa-apa. Hutang untuk beli baju, hutang untuk beli motor, bajumu mubah, ya. Lah orang yang punya hutang untuk kebutuhan pribadi asalkan kebutuhannya bukan untuk maksiat, maka akan diberikan zakat apabila tidak mampu untuk melunasi pada saat jatuh tempo. Kalau pada saat jatuh tempo itu mampu untuk membayarnya, maka ya dia tidak berhak menerima zakat. Kalau yang penting asal punya hutang sih nanti semua orang wajib apa? Sebagai gharim zaman saya itu setiap rumah itu punya cicilan, ya cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan mobil keding malah ya, cicilan rumah. Itu mereka hutang kan untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan yang mubah. Ya cicilan rumah kan berarti mubah, cicilan motor berarti artinya bukan sesuatu yang masih ya. Tapi kalau dia mampu untuk melunasi, untuk membayarnya ketika jatuh tempo, ya dia tidak berhak menerima zakat. Meskipun dia punya utang, tapi karena ketika jatuh tempo itu mampu, maka ya dia bukan gharim sebagai mustahiq zakat. Kalau tidak ada qayyid tadi, kalau tidak ada qayyid in ajaza, maka berarti semua orang hampir mustahiq zakat semua nanti.
Zaman sekarang ya itu hampir semuanya punya cicilan, tapi punya utang. Tapi nanti dibilang ketika jatuh tempo dia tipe orang yang mampu atau tidak. Kalau pengusaha itu punya utang semua, makin sukses usahanya, makin banyak biasanya utangnya. Sebab rumus ekonomi itu sekarang apa? Yang berani utang itu berani sukses. Ya. Sebab ketika berani utang berarti punya banyak modal. Makin banyak modal berarti makin banyak usaha dan keuntungan juga makin banyak. Meskipun dia harus setiap saat harus mencicil untuk membayar atau melunasi utang. Itu rumusnya kapitalis ya, bukan syar'i. Rumusnya apa? Rumusnya orang kapital yang dalam pemikirannya hanya uang dan uang. Kalau syar'i sih nggak seperti itu ya. Sahabat Umar itu nggak berani utang. Ditawari utang pun dia nggak mau loh. Kamu ngasih utang saya, mau jamin besok saya masih hidup, 1 jam ke depan saya masih hidup. Kalau bisa menjamin, oke, saya utang. Apa berani seperti itu? Nggak ada yang bisa menjamin besok masih hidup. Sekarang utang terus besok meninggal, ngawur, berarti utang meninggal dengan membawa utang. Tapi kalau orang kapital tidak seperti itu. Yang ada dalam pikirannya adalah uang. Sebab ukuran sukses dalam ukuran mereka adalah uang itu. Makanya orang-orang kapitalis dalam rumus ekonomi tadi berani utang berarti siap sukses. Nah kita kan nggak diajarkan seperti itu ya. Siapa yang berani menjamin bahwa 1 jam ke depan, besok, bulan depan, tahun depan itu tetap masih hidup? Jangan sampai kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Kasihan nanti orang-orang kita tinggalkan, anak kita, istri kita, keluarga kita, nanggung beban hutang. Belum lagi kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa illam yakun mausya'un utiya al-kullah wa illa fa in kana bihaitsu law qadda dainu mimma mau tamaskana tudika lahu mimma mau ma yakfihi ayat umur al-gharib kama tasaru syekhuna. Nah sekarang berapa yang kita berikan kepada orang yang hutang itu? Yang kita lihat, kita tafsir, kita detail statusnya ya. Apabila dia tidak memiliki uang sama sekali untuk membayarnya, ya berarti keseluruh hutangnya kita lunasi dengan zakat itu. Kalau dia tidak punya sepeser pun ya uang untuk bayar, ya kita kasih untuk melunas al-fulah semuanya biar dia cepat lunas. Tapi kalau dia punya sesuatu, ada dia punya uang untuk bayar, tapi tidak cukup untuk kehidupan dia. Faikana bihaitsu law qada dainahu mimma mau tamaskana turika lahu mimma mau. Apabila dia punya uang, tapi kalau seumpama uang ini dibuat untuk melunasi, maka dia menjadi miskin. Uang ada, tapi kalau untuk diberikan untuk bayar hutang, untuk lunasi, maka dia akan menjadi miskin. Nah, itu untuk kehidupan berikutnya bagaimana kesehariannya? Maka gimana? Turika lahu mimma mau. Apa yang ada pada dirinya, artinya harta yang ada pada dia, kita tinggalkan untuk mencukupi. Jadi, harta yang ada pada dia yang cukup untuk kehidupannya seumur yang lumrah itu kita tinggalkan, nanti sisanya untuk bayar. Seumpama hutangnya berapa? Hutangnya 50 juta.
dia punya uang 70 juta. Ini untuk kalkulasi hidup dia seumpama berapa? 40 juta. Berarti hanya lebih berapa? 30. Nah, 30 juta kita berikan untuk bayar hutang. Berarti masih kurang berapa? 20 juta ya. Karena hutangnya berapa tadi? 50 juta. Nah, itu untuk zakatnya kita kasih 20 juta dari zakat itu untuk melunasi hutang. Nah, ini berarti nanti yang bertindak adalah amil pemerintah, yang berarti mengumpulkan dari berbagai kalangan orang yang wajib zakat. Kalau zakatnya perorangan sih paling berapa ya, nggak bisa mencukupi. Ini berarti khitabnya lebih kepada siapa? Amil yang berhak atau yang penguasa, imam ya, kepada imam. Bagaimana dia bisa mengatur lewat jalur amil itu agar untuk orang-orang yang punya hutang semacam tadi ya bisa dilunasi dari pembagian zakat. Jadi zakat itu betul-betul mengentaskan kemiskinan. Kalau zakat itu ya, dikelola dengan baik, kalau Basnas itu bisa mengalokasikan zakat dengan baik, menarik zakatnya ya kepada orang-orang yang wajib zakat, kemudian dialokasikan betul-betul kepada orang yang membutuhkan, mustahik, itu insya Allah ya kemiskinan bisa terangkat. Makanya PBB sekarang lagi gencar mengusahakan bagaimana agar zakat itu ditarik. Para PNS, para pegawai semuanya itu wajib zakat dan dikelola betul-betul oleh pemerintah. Ada dikelola betul-betul itu ya, yang wajib zakat ya berarti ditarik zakat nanti. Nah ini yang repot itu nanti ketika nariknya benar tapi alokasinya nggak benar. Nanti nggak malah bisa mengentaskan kemiskinan. Satu-satu dari zakat itu disyariatkan salah satunya Pak ya tadi untuk mengentaskan kemiskinan itu. Asalkan alokasinya betul, baik, benar, insya Allah kemiskinan diterangkan. Ya tadi sebab orang hutang jadi lunas, orang yang butuh untuk merdeka dikasih biar dia bisa merdeka. Orang yang nggak cukup hidupnya fakir miskin dikasih seumur hidup, kan gitu. Insya Allah kalau badan amil zakat itu betul-betul dikelola dengan baik ya, insya Allah kemiskinan bisa terang. Awal islahi dzatil baini atau wakrono matutaken wong kang anduweni para padu. Fa itu maka den paringi sapa si gharim maing perkara istadana kang utang sapa gharim imma lidalika karena mengkono islahi dzatil baini walau gonian senajan iku wong kang sudi amma idalam yastadin anapun nalikane ora hutang sapa si muslim berarti. Amma idalam yastadin anapun nalikane ora hutang sapa si muslim wong kang matutaken dzatil baini bal atau balik ngawi sapa muslim dalika ing mengkono mal min mali saking bandane si muslim fa innahu maka si muslim wala yuto ora den awai sapa si muslim hu ing mal zakat. Awal islah hidatil baini atau ada orang hutang untuk apa dia hutang? Untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Orang yang bersengketa dalam masalah uang tentunya. Orang bersengketa dalam masalah uang untuk meredakan konflik mereka, untuk meredakan permasalahan mereka harus mengeluarkan uang. Orang akhirnya ada pihak lain yang rela untuk hutang demi untuk mendamaikan mereka.
Kata Rasul umpama Zaid dengan Umar, Zaid mendakwa Umar punya utang. Umar bilang, saya dulu pernah punya utang, tapi sudah saya bayar. Atau barangkali Umar langsung mengatakan atau mengklaim bahwa dia tidak pernah punya utang. Ini kan jadi masalah, akan terjadi konflik. Dalam satu-satunya barangkali ada orang yang mau berbaikat, dia sudah berapa utangnya? 50 juta, saya nanti yang bayar. Biar selesai. Nah, orang lain ini atau saya seumpama utang kepada orang lain untuk mendamaikan mereka biar selesai masalahnya daripada jadi konflik berkepanjangan. Nah, saya ini berarti apa? Orang yang hutang untuk mendamaikan orang yang bermasalah, bersengketa dalam konflik itu. Nah, saya berhak untuk menerima zakat atas nama gharim karena apa? Islahi dzatil, untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa itu. Berapa diberinya? Ya Pak itu Mas Tadano, berapa hutangnya? Sesuai dengan hutang tadi. Kalau tadi hutangnya berapa? 50 juta. Ya berarti saya sudah menerima 50 juta. Itu juga bukan untuk saya kan? Tapi untuk melunasinya. Meskipun sayanya orang kaya. Tapi ketika untuk mendamaikan saya hutang untuk mendamaikannya bukan dari harta saya, maka berarti saya namanya gharim dan berat menerima zakat untuk melunasi hutang 50 juta tadi. Nah sekarang bagaimana kalau saya mendamaikannya dari uang saya? Untuk mendamaikan mereka berdua dari uang saya 50 juta. Fa'inahu la yuto. Apabila dia tidak hutang, bahkan dia memberikannya dari hartanya sendiri, maka ya la yuto, dia tidak berhak untuk menerima zakat. Dia tidak dikasih zakat. Karena dia berarti saya kan nggak hutang. Atas nama apa saya menerima zakat? Kalau saya untuk mendamaikan itu hutang kepada orang lain 50 juta, saya berhak menerima zakat meskipun saya kan kaya untuk melunasi. Tapi kalau saya untuk mendamaikan mereka ini dari harta saya, karena saya juga ingin berbuat baik atau mendamaikan, berkorban, itu saya nggak pernah menerima zakat karena saya bukan gharim. Karena saya bukan gharim. Fa'innahu la yuto. Wa yuto lan den paringi sapa al-mustadin wong kang utang lima slahatin karena kemaslahatan amatin kang umum. Katira dhefin kaya nyuguhi tamu. Wa faqi asirin lan bebasaken tahanan. Wa imaratina fi masjidin lan ngramiaken pembangunan masjid. Baik gani ya. Senajan suci. Sapa mustadin? Wa yutul mustadin maslahatin amatin. Orang yang hutang demi untuk kemaslahatan umum juga diberikan zakat. Berarti dia termasuk mustahiqu zakat. Seperti apa? Kafirul untuk nyuguhi tamu. Tiba-tiba ada pakar temennya bawa rombongan ziarah 10 bis coba. Harus dihormati semua. Allah tidak akhirnya hutang untuk menghormati tamu tadi. Nah, itu orang yang hutang untuk maslahatin itu berat menerima zakat. Atau wafaki asirin untuk membebaskan tahanan. Itu kan berarti maslahatin atau wa imaratin masjid untuk meramaikan masjid, untuk membangun masjid. Kalau zakat diberikan untuk masjid itu nggak boleh, karena masjid bukan bagian daripada kedelapan asnaf itu. Ada nggak di masjid itu kan? Nggak ada. Fakir miskin ya, fakir miskin amil rikot gharim sahidillah ibnusa itu nggak ada bahasa apa mas? Nggak ada untuk bangunan itu. Ini lepas dari pendapat Imam Qofal ya.
apa boleh atas nama sabilillah. Tapi jumhur ulama tetap mengarahkan bahwa masjid itu bukan bagian daripada mustahikuz zakat. Jadi kalau zakat untuk masjid nggak boleh. Tapi kalau ada orang hutang untuk bangun masjid, itu dia berhak menerima zakat. Makanya biasa solusinya gimana solusinya? Supaya masjid bisa dibangun dari harta zakat. Meskipun tidak secara langsung ya. Terusnya gimana? Ya DKM-nya orang yang terkait dengan masjid itu hutang, bangunan hutang semua untuk bangun masjid. Nah, nanti orang yang hutang untuk bangun masjid itu berarti dia berhak untuk menerima zakat, sebab dia adalah paham nggak alurnya? Kalau zakat diberikan kepada masjid itu nggak boleh. Nah, ini lepas dari pendapat Imam Qofal dalam Murah Labid itu nggak boleh. Sebelumnya nggak boleh. Sebab masjid bukan bagian daripada mustahikuz zakat. Tapi ya, makhrajnya adalah apa? Solusinya gimana? Jalan keluarnya? Orang-orang yang bergelut di bidang di masjid itu berarti DKM. Nah, silakan. Ada yang berani utang. Jadi bangunnya Pak utang. Nah, nanti berarti orang yang hutang karena untuk bangun masjid itu namanya al mustadinu limaslahatin sama. Orang yang hutang untuk maslahat umum, yaitu apa? Untuk bangun masjid. Nah, dia berarti berhak untuk menerima zakat. Berapa berhak menerima zakat? Ya sesuai dengan hutang. Berapa hutangnya bangun masjid habisnya? Umpama di luar swadaya ya. Masyarakat butuh 1 miliar, berarti 1 miliar. Nah, ya tadi pemerintah itu kalau benar badan amil zakatnya, jangankan cuma 1 miliar. Lebih dari itu juga bisa. Ya, kalau kontrolnya baik. Bagus apa namanya? Badan zakat itu bagus, asalkan tadi benar-benar dikelola dengan baik. Ya, meskipun orang yang hutang untuk bangun masjid tadi orang kaya, biasanya kalau ketua DKE, bendara itu banyak orang kaya, meskipun dia kaya, tetap dia berhak menerima zakat atas nama apa? Gharim untuk bangunan masjid itu. Ya tidak hanya masjid, bangun. Kalau untuk bangunan pondok nggak boleh. Zakat untuk pondok nggak boleh, zakat untuk madrasah nggak boleh, karena itu bukan mustahikuz zakat. Tapi kalau ada pihak-pihak yang terkait dengan pondok, dengan madrasah, itu hutang untuk membangun pondok, hutang untuk bangun madrasah, maka yang hutang tadi berarti dan dia berhak menerima zakat. Itu salah satu solusinya yang diajukan oleh ulama. Nah, kenapa nggak langsung saja ya? Bedanya akad seperti itu, fungsinya akad seperti untuk membedakan mana jalur yang benar, mana jalur tidak benar. Dan akadnya itu. Aulid domani atau koron nanggung. Baikana maka laman anak aku sopa domi dumongkang nanggung wal asilan asal iku muksira ini melarat karoni utia maka den paringi sopa domi dumongkang nanggung den paringi wafa'ahu ing nohoni den. Awil asilu atawa sopa kang asal. Awil asil atau ana sopa asilu wong kang asal, tegese wong kang asilnya utangnya
iku musiran sugih duna domi dudu wong kang nanggung utiya mangka den paringi sapa si domin indomina lamun nanggung sapa domin bila izin kelawan tanpa izin. Awas wa tawassalike al asilu kanal asiru musiran dunal domin. Utia maka den paringi sapa al asilu wong kang asal punya utang, la dominu dudu wong kang nanggung. Aulid domani atau gharib itu adalah orang yang punya hutang karena apa? Karena menanggung hutangnya orang lain. Ini beda kasusnya dengan islah dzatil baik. Kalau tadi kan jelas Zaid dan Umar punya masalah konflik karena Umarnya nggak ngaku barangkali kan akhirnya tadi ini sih nggak jelas ngaku. Zaid mendakwa bahwa Umar punya utang 50 juta. Umarnya juga ngaku ya saya punya utang tapi belum bisa bayar. Gitu. Utang saya sudah berapa utangnya 50 juta. Mungkin barangkali Zaidnya lagi butuh. Umar sementara masih belum mampu untuk bayar. Sudah saya berbaik itu untuk menang dengan kita yang tanggung hutangnya siapa ketika saya membayar atau menanggung hutangnya Umar kepada dia itu berarti saya adalah gharib dan orang yang hutang karena apa menanggung hutangnya orang lain. Dan itu namanya gharib dan berhak untuk menerima zakat. Nah bagaimana mekanismenya? Fa'in kana domin wal asil musirain utiya ad-domin wa fa'alu. Apabila yang nanggungnya juga musir, aslinya orang yang asli punya utang juga musir, maka yang diberi adalah ad-domin, orang yang menanggung diberi zakat untuk melunasi utang itu. Jadi kan begini. Ketika saya menanggung hutangnya Umar itu enggak sekaligus saya bayar. Udah, sementing saya menanggung bertanggung jawab atas hutangnya siapa Umar kepada saya. Dari mana saya uangnya itu nanti urusan belakangan. Yang penting setelah saya dulu antaranya Umar dengan Zaid saya siap untuk menang. Nah, kalau ternyata sayanya nggak mampu yang nanggungnya, terus Umar juga nggak mampu. Siapa yang diberi? Apakah Umarnya apa sayanya? Sayanya saja sebagai domin. Kalau saya nanggung berarti sudah betul-betul siap untuk membayar. Tapi khawatir kalau diberikan kepada Umar malah tidak untuk bayar, untuk yang lain. Jadi makanya yang diberikan itu saya yang jelas-jelas nanti untuk bayar. Untuk melunasinya. Makanya utiya ad-domin wa fahu. Domin sang penanggung itu diberi zakat untuk melunasi. Atau awi asilu musiran dunadun utiya indomina bila idnin. Atau Umarnya itu sebenarnya mampu, tapi dia ada kan tipe orang yang kalau punya utang meskipun nggak mampu, tapi ngendi-ngendi bayar, malas bayar. Itu suatu wataknya orang punya utang kadang seperti itu. Utangnya gampang tapi bayar angel. Mulanya ada yang menyelewengkan, ada yang menyelewengkan hadis ad-dainu yusrun diselewengkan ad-dain masai ad-dainu yusrun. Aslinya agama itu mudah. Tapi sing wong tukang utang makanya bacanya ad-dainu yusrun. Sing arep utang itu gampang, sing angel ku nyauri. Malah kadang-kadang bakal ditagih iku sing nyawa dudu senagine. Sakit dulu jadi utang mas. Karena kadang-kadang uang utang itu malah seperti itu. Utang sih gampang, tapi nyawa dia angin bisa. Malah bakal ditagih apa sih? Saya nyawa duduk senagini tapi sih. Padahal dia mampu. Nah, ini hasilnya mampu, tapi tadi tipe orang yang sulit kalau bayar utang itu. Sementara dominnya nggak mampu,
tetap itu juga yang diberi adalah siapa? Yang diberi zakat bukan hasilnya, tapi dominnya, sang penanggungnya. Itu apabila dia menanggungnya tanpa seizin. Atau sebaliknya, yang ditanggungnya itu nggak mampu, yang nanggungnya mampu. Yang ditanggungnya nggak mampu, yang nanggungnya mampu. Maka yang diberi siapa? Utiya al-asil. Yang diberi adalah orang yang asli punya utangnya, karena dia tidak mampu. Sementara dominnya mampu. Wa idza wafa lana likana wis nulunasi wis nawani sapa si domin min sahmil gharimi saking bagiane wong kang utang lam yarji maka ora kena nagih sapa si ad-domin alal asli ngatasé wong kang asal. Wa in domina senajan nempi sapa domin bini kelawan ibine si siapa? Kelawan ibine asil. Ketika orang yang menanggung sudah melunasi hutang dari bagiannya gharib lam yarji alal asli, maka dia tidak boleh menagih kepada orang yang punya apa? Hutang tadi. Ketika saya sudah melunasi hutangnya Umar, ketika saya sudah melunasi hutangnya Umar kepada Zaid, dari mana melunasinya? Dari harta dari bagiannya gharib, maka saya tidak boleh menagih kepada Umar. Nagih apa? Orang hutangnya sudah terlunasi dari bagian gharib itu. Paham tidak? Tadi yang hutang siapa? Umar hutang kepada Zaid, yang nanggung saya. Tapi saya lunasi dari bagiannya gharib. Karena saya itu menanggung hutangnya orang lain, saya berhak menerima Zaid atas nama gharib. Terus saya lunasi dari harta gharib itu, dari harta zakat atas nama gharib itu. Maka setelah saya lunasi dari harta zakat atas nama gharib, nggak boleh saya naik kepada siapa? Umar tadi. Walau surafun orang kena dan enggawakan minaz zakat saking zakat proportion sing diwiji nikah nih mayitin krono ngulesi mayit audina mas atau bangun masjid. Nah ini ya. Sesuatu dari zakat itu nggak boleh dialokasikan untuk apa? Untuk kafni mayit, untuk ngulesi mayit, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, untuk bangun jalan raya, itu nggak boleh. Itu kan maslahat. Intinya apa? Harta zakat itu tidak boleh tidak boleh dialokasikan untuk maslahat amal itu. Ini nanti yang bisa menangkis menolak pendapatnya Al-Qafal itu. Tidak boleh dialokasikan untuk mengkafani mayit, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, untuk bangun majelis, itu nggak boleh. Untuk bangun dan itu nggak boleh, karena itu bukan mustahikuz zakat, bukan dari 8 kelompok yang masuk dalam al-asnaf as-samaniyah yang berhak untuk menerima zakat. Solusinya tadi berarti ke gharib tadi ya. Kalau ingin bangun masjid butuh biaya, dan dari zakat ya berarti ya harus ada berani yang berperan untuk hutang untuk bangun masjid itu, nanti dia sebagai gharib berhak untuk menerima zakat ya, untuk menerima zakat atas nama gharib. Gharib lima sulahatin amat, dia hutang untuk demi terwujudnya kemaslahatan yang bersifat wa yusaddaqu lan beneraken sapa mudai kitabatin wong kang ngaku merdeka kelawan nyicil au gurmin atawa ngaku utang di sebari adin kelawan aweh kabare wong adil
watas dikisaidin lan menerakani Gusti ora bidainin atawa wong kang duweni utang awis jari halil atau masjid tinggal bainanasi dalam antara manusia ya. Orang yang ngaku-ngaku saya ini adalah budak yang dalam proses merdeka, tolong dibantu dari zakat. Atau ada orang ngaku saya ini gharim, saya punya utang. Itu bisa dibenarkan pengakuannya dengan kabarnya orang adil. Ya. Ada orang adil yang mengkabar bahwa si dia itu adalah betul-betul dia punya utang, betul-betul bahwa dia adalah budak yang dalam proses merdeka. Itu bisa dibenarkan biikhbar, harus ada orang adil. Atau adanya pembenaran dari Tuhan, ya karena Tuhannya dia lagi proses merdeka, mencicil dengan saya. Atau orang bidirin, adanya pembenaran dari siapa? Orang yang mengutang, ya betul dia itu punya utang kepada saya dan tidak mampu untuk melunasi. Atau barang di hari halil, dia itu tipe orang yang masyhur di kalangan manusia, orang masyhur, dia itu pancen masyhur punya utang, terkenal dia siapa? Orang yang punya utang. Maka pengakuan mereka itu bisa dibenarkan dengan tadi ya, dengan apa aja? Adanya saksi, kabar dari orang adil, atau pembenaran dari saya, atau pembenaran dari orang yang mengutangi, atau pancen dia masyhur di masyarakat, atau dia itu punya utang. Utangnya masya Allah galwan utang ini kan itu kadang ada terkenal seperti itu. Santri kan terkenal ada. Santri itu biasanya tiap kantin di utangi kami. Dari itu gharim itu. Dia mustahil zakat. Atas nama apa? Gharim. Karena apa? Masyhur apa? Ambil catatan ini kantin ini. Dan anak seperti itu apa yang santri betul kono nah santri. Kita harus tetap berzakir. Kita harus berzakir. Betul maksud banyak punya rumah ini setiap kamar diutangi KB ya. Farun wallah.